Baik, kita awali kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah kecerdasan buatan ya. Ini saya kira seperti yang sudah kita ketahui, mata kuliah ini sebenarnya menjadi ciri khas dari informatika ya. Jadi mahasiswa informatika memang wajib mengambil mata kuliah ini karena ini memang sangat penting. Biasanya anak-anak digunakan untuk mencari metode nanti pada saat untuk misalnya skripsi, tugas akhir, PKL, PKM dan sebagainya bisa memanfaatkan dari hasil kuliah ini biasanya. Nah, syukur-syukur nanti Anda mungkin sudah punya ini ya, keasikan untuk ngoding di AI atau di kecerdasan buatan, terus bisa bikin paper-paper sederhana dari simulasi-simulasi yang Anda buat. Nah, itu saya kira Anda juga sudah bisa nyicil publikasi. Sekarang untuk penilaian itu bukan hanya dosen, di IKU istilahnya ya kinerja universitas itu, sekarang mahasiswa juga dinilai. Jadi berapa banyak mahasiswa yang sudah mempublikasikan karya ilmiahnya. Nah, kalau dulu kan cuma dosennya ya, sekarang mahasiswa juga dituntut untuk bikin publikasi-publikasi. Nah, makanya kita juga perlu latihan nanti bisa saja dari hasil kuliah kita, bisa Anda buat semacam simulasi sederhana untuk membuat semacam paper sederhana ya. Oke, kita lanjutkan yang minggu lalu kan kita sudah belajar tentang fuzzy logic ya, atau logika fuzzy, sebagian orang menyebutnya sistem fuzzy atau fuzzy logic ya, atau sistem fuzzy atau logika fuzzy atau sistem apapun yang berbasis fuzzy ya. Untuk minggu lalu sekedar review minggu lalu kan, misalnya penerapannya adalah seperti ini ya. Jadi kalau minggu lalu kan bisa jadi penerapannya seperti ini. Jadi di sebuah industri misalnya dengan kapasitas produksi pabriknya berapa, kemudian yang diproduksi berapa sampai berapa. Ini misalnya untuk efisiensi kan 2.500 yang diproduksi, kemudian maksimalnya 7.500. Nah, 2.500 sampai 7.500 ini adalah ringnya ya, atau interval untuk produksi. Nah, kemudian misalnya nanti inputnya itu terdiri dari permintaan dari pelanggan, dari sekian produksinya. Kemudian ada lagi stok di gudang. Nah, stok di gudang ini misalnya sekian sampai sekian. Nah, kemudian permintaan yang terjadi adalah saat ini ada 5.000 botol. Nah, kemudian persediaannya yang ada cuma 400. Maka jika digunakan 4 rule seperti ini, maka kira-kira berapa yang harus diproduksi. Nah, ini kan kemarin sudah ada contohnya ya. Nanti Anda untuk latihan bisa menggunakan ini buat latihan. Jadi yang kemarin kan tinggal dihitung masing-masing fuzzy keanggotaan fuzzy dari input masing-masing ya. Dari di sini ada permintaan, inputnya ada 2, yaitu permintaan dan stok di gudang ya. Jadi ini sebagai inputnya, nanti Anda bisa menggunakan fungsi segitiga, fungsi trapesium untuk merubah menjadi nilai-nilai fuzzy-nya atau degree of membership-nya. Nah, yang kali ini dengan kasus yang sama, kita akan mencoba mengembangkan di kontrol ya. Kalau ini kan secara umum bisa untuk orang ekonomi juga bisa berguna ini ya. Tapi yang lebih dekat ke kita sebenarnya kita lebih condong ke komputer kontrol. Contoh lain di komputer kontrol itu seperti ini ya, ini misalnya. Nah, ini kalau di kasus di kita mungkin lebih apa ya, lebih kita bisa membayangkan. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi kalau di kita ini cuman PPI ini sekarang sudah lebih banyak diganti dengan microcontroller ya. Ini zaman saya kuliah dulu. Sekarang sebenarnya masih ada dijual di Genteng.
Itu ada modul PPI ini untuk programmable peripheral interface ke komputer. Kemudian untuk mengubah ini kan wilayahnya digital supaya berubah ke analog, ini menggunakan modul DAC namanya, Digital Analog Converter. Dari sini maka kita bisa siapkan untuk menampung yang sudah dalam bentuk analog ini dalam bentuk driver ya. Driver dalam hal ini kan ini untuk contoh simulator pemadam kebakaran ini misalnya ya. Ini untuk simulator pemadam kebakaran, maka driver yang sesuai adalah untuk aktuator penyemprot air ya. Ini digunakan driver untuk menjalankan semprotan air. Nah, semprotan air ini digunakan untuk mengendalikan apa? Yang dikendalikan adalah suhu dan asapnya ini. Jadi begitu ada dikenali suhu atau asap yang seberapa, maka itu bisa dianggap api yang harus segera disemprot. Nah, seberapa banyak air yang harus disemprotkan, nah ini tergantung kebakarannya ya. Itu bisa didetek dari panasnya dan dari asapnya. Ini tentunya harus disiapkan dua sensor, yaitu sensor suhu dan sensor asap. Nah, sensor suhu dan sensor asap ini adalah sebagai masukan nanti ya. Ini yang dibaca oleh sensor ini sebagai masukan nanti ke komputer atau sebagai dasar masukan bagi Fuzzy untuk mengendalikan bagaimana supaya mati ya, atau suhunya menurun atau asapnya hilang. Nah, ini dibaca oleh sensor. Nah, sensor ini masih sifatnya analog. Nah, ini harus dirubah dulu ke digital menggunakan ADC. ADC ini analog to digital converter ya. Nah, analog to digital converter selanjutnya dibaca oleh BPI. BPI ini programmable peripheral interface yang menghubungkan ke komputer ya. Nah, ini yang 3 blok ini sekarang bisa diganti dengan microcontroller ya. DPI, DAC, ADC ini bisa satu rangkaian microcontroller saja. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah microcontroller, sebenarnya nggak perlu pakai BPI, nggak apa-apa. Jadi langsung BPI, DAC, dan ADC ini menjadi satu bagian mikro. Dengan microcontroller sudah ada ADC dan DAC-nya dengan lewat port-port yang tersedia dari mikro ya. Untuk menjalankan aktuator penyemprot air atau membaca sensor dari luaran, dari sensor atau suhu maupun asap. Nah, ini kemudian biasanya kalau di komputer tinggal dihubungkan ke kalau di mikro dihubungkan ke komputer pakai USB. Tapi kalau PPI ini biasanya beda-beda. Zaman saya dulu PPI bisa lewat ISA, card port ISA ya. Nah, ini atau juga bisa digunakan serial ya. Tapi ini sekarang kita abaikan saja. Jadi ini anggap saja pokoknya kita bisa membaca ADC dan DAC dari komputer untuk dilakukan apa? Untuk dilakukan pengendalian berbasis fuzzy. Kemudian fuzzy-nya di mana? Nah, fuzzy-nya di sini. Fuzzy-nya di komputer sini, di embed atau di program di komputer sini. Ini contoh untuk simulator pemadam kebakaran berbasis fuzzy. Nah, kalau begitu bagaimana langkahnya? Nah, seperti yang contoh diproduksi kemarin, tentunya harus dibuat dulu inputnya. Nah, ini prosesnya kan sama seperti kemarin, ada fuzzifikasi itu mengubah dari besaran umum yang sehari-hari itu menjadi fuzzy. Kemudian fuzzy rule-nya ini adalah untuk aturan-aturannya. Kemudian ada defasifikasi ini untuk mengembalikan lagi ke nilai sehari-hari atau CRIPS. Kalau di dalam hal ini, nanti defasifikasinya adalah nanti pada saat kita gunakan untuk menyemprot air ini ya. Jadi oleh komputer sudah dihasilkan defasifikasi, dari hasil defasifikasi tadi dirubah menjadi digital yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan semprotan. Oke, ini dari sistem ini sudah bisa dibayangkan ya. Jadi inputnya adalah berupa suhu dan asap yang dibaca oleh sensor. Kemudian oleh komputer didefinisikan menggunakan rule, fuzzy rule untuk dibuat aturan. Jadi kalau misalnya suhunya seberapa, asapnya seberapa, itu digunakan aturan untuk menaikkan atau menurunkan air ya, atau menyemprot air. Nah, di sini berarti ini tadi prosesnya fuzzifikasi
Fasifikasi jadi mengubah dari sensor besaran analog ke fasi menggunakan fungsi keanggotaan seperti minggu yang lalu, ada segitiga, trapesium, dan lain-lain, Gaussian, ya. Kemudian dibuatlah aturannya, kemudian dirubah menjadi analog lagi menggunakan defasifikasi. Nah, ini misalnya untuk kasus contoh ini, basis aturannya seperti ini. Jika suhunya tinggi dan asapnya banyak, maka semprotannya besar, ya kan? Jika suhunya tinggi dan asapnya sedikit, semprotannya juga masih besar. Jika suhunya rendah dan asapnya banyak, kecil, suhunya rendah dan asapnya sedikit, semprotannya juga sedikit. Maksudnya air yang disemprotkan kan sedikit saja. Nah, ini contoh rule-nya, misalnya ada 4 rule. Maka pengerjaannya gimana? Nah, ini diberikan contoh codingnya ini. Ini contoh coding ini langsung saja kita praktekkan di Python. Saya taruh di ini ya. Nah, untuk menggunakan simulator ini, Anda tentunya apa? Ini yang kemarin sudah harus Anda install scikit fuzzy-nya. Harus diinstal, kita juga butuh NumPy, kemudian untuk ngeplot gambarnya pakai matplotlib. Ini yang kita butuhkan, yang ini minggu lalu sudah, ini kita coba run. Nah, ini sudah tidak ada error. Nah, ini Anda kalau hanya sekedar menampilkan gambar di Python, Anda harus siapkan dulu gambarnya ya. Ini misalnya saya buat simulator PNG gambarnya, kemudian ditaruh di folder yang sama. Kemudian caranya ini harus di posisi markdown ini ya. Jadi ini posisinya harus di markdown bukan di code. Kalau ini Anda di code gini ya, bentuknya kalau Anda jalankan dia error. Nah, seperti ini dianggap sintaknya salah ya. Maka ini posisinya adalah bukan code tapi di markdown. Nah, seperti ini. Tandanya pertama dibuat kasih tanda seru, kemudian ini bentuknya kotak. Ini terserah tulisannya, ini hanya keterangan. Kemudian di sini nama file program file gambarnya. Yaitu misalnya simulator.png ini sudah harus disiapin dulu. Nah, ini bisa digabung dengan teks biasa. Sudah, tinggal dijalankan. Nah, ini nanti gambarnya jadi seperti ini. Nah, jadi Anda bisa menggabung gambar, video, dan lain-lain di Jupyter ini ya. Ini di Jupyter Python. Nah, ini bentuk gambar yang tadi, yang di teori tadi ya. Jadi ini bagaimana membuat simulasinya. Nah, yang pertama tentunya Anda siapkan mengubah yang dibaca oleh sensor ini, dirubah menjadi fuzzy ya. Yang dibaca oleh sensor, dirubah ke fuzzy menggunakan, nah ini. Kita kan terserah ini, saya ini menggunakan trapesium misalnya ya. Menggunakan trapesium, Anda boleh aja pakai segitiga juga boleh. Nah, ini yang dibaca apa? Yang pertama baca suhu. Nah, ini kenapa 0 sampai 255? Ini sebagai contoh, kalau Anda tadi kan di gambarnya pakai PPI. Nah, tergantung bit ADC dan DAC, biasanya kita kalau pakai 8 bit, itu kan 2/8. Nah, 2/8 itu adalah 0 sampai 255. 2/8 kan 256. Nah, padahal ngitungnya kalau digital kan dari 0. Nah, itu maksudnya. Nah, di 0 sampai 255 ini adalah yang terbaca, bit yang terbaca oleh ADC ini. Makanya di sini dibuat 0 sampai 255. Bentar. Ini ya, jadi tahu alasannya kenapa 255. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, microcontroller yang sekarang kan, kalau misalnya saya nggak pakai PPI, mikro yang sekarang adalah 10 bit. Jadi misalnya Anda pakai Arduino Uno itu, kalau ditanya, itu Anda pakai yang berapa bit? Jawabannya adalah 10 bit, ya. ADC-nya pakai 10 bit. Nah, kalau 10 bit berarti 2/10, itu ketemunya 1024, ya. Nah, ini berarti nanti dirubah. Ini kalau Anda yang pakai 10 bit, ini bukan 0 sampai 255, tapi 0 sampai 1023. Karena bit tertingginya, ngitungnya dari 0 ya. 1024. Pakai ini, pakai ADC-nya. Kalau Anda pakai mikro ya,
Ini berbedanya nanti di sini saja. Oke, ini saya kasih contoh yang 8 bit aja. Jadi 2 pangkat 8 ketemunya 2566, maka angka yang terbaca oleh sensor, ya ini sensornya ini misalnya suhu, ya tergantung suhu sensornya apa, pakai LM35 atau apa, ya sensor untuk asap ada sendiri dan seterusnya. Nah ini misalnya ringnya seperti ini, supaya gampang aja. Jadi misalnya suhu yang baca sensornya sekian, asap baca sensornya sekian. Nah saya juga perlu untuk semprotannya. Nah semprotannya misalnya juga 8 bit, maka 0 sampai 255. Nah ini untuk semprotannya, ini outputnya ya. Jadi jika ada suhu seberapa, asap seberapa, digunakan rule, maka semprotannya seberapa. Ya ini contohnya ya. Nah, di sini untuk falsifikasinya itu saya menggunakan trapesium. Ini yang kemarin kan sudah, kemarin kan teorinya ini. Nah, kemarin kan sudah ini toh. Ini yang, ini kemarin ada PR belum dikerjain ya. Biarin aja dulu. Ini yang kemarin kan sudah macam-macamnya fungsi keanggotaan. Kalau segitiga pakai 3MF, maka bentuk segitiganya fasinya seperti ini. Dan seterusnya kan kalau kita pakai trapesium, nah ini pakai trap MF, bentuknya seperti ini ya. Nanti bisa aja Anda pakai Gaussian, ya, Bell, dan seterusnya, sigmoid. Ya, yang kita pakai ini trapesium ini ya. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Jadi hasil pembacaannya kita kasih nama variabel, misalnya tadi kalau hanya 2 rule atau 2 fungsi trapesiumnya, ya, jadi pakai apa ini trapesium dua-duanya ya. Ini apa? Ini adalah parameter ABCD-nya. Jadi untuk membuat perubahan di segitiga trapesiumnya. Jadi ini kalau dirubah angkanya kan gambarnya berubah. Ini yang ini ya. Jadi ini kan A-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini D-nya parameternya ya. Ini ya. Nah ini A-nya, ini B-nya, C-nya, D-nya. Ini bentuknya kan seperti ini kalau Anda run seperti ini. Ini kalau Anda rubah kan bentuknya berubah. Misalnya ini dari 0, kemudian sampai 250, Anda run, nah bentuknya kan berubah ya. Ini kan A-nya sekarang 0, B-C-nya kan tetap, tadi 100 dan 150, D-nya 250, nah ini, D-nya 250. Jadi ada parameter-parameter ABC ini terserah kita. Siapa yang menentukan nanti dalam prakteknya ini ya Anda sebagai desainer fuzzy ya. Anda yang berdasarkan kepakaran Anda fuzzy, nanti Anda masukkan sesuai parameter ini. Parameternya boleh dirubah-rubah, nanti kalau nggak sesuai berarti tinggal dirubah bentuknya. Tergantung dari keputusannya, valid atau tidak. Ini sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan langsung boleh interrupt. Mohon izin Pak, tanya gitu ya. Ini tadi yang pertama dibuat suhu rendah pakai trapesium dengan parameter yang ini, kemudian suhu tinggi ini. Ini bisa digambarkan sebenarnya. Terus fungsi keanggotaan asap dengan cara yang sama, asapnya sedikit dan asap yang banyak. Dan demikian juga untuk fungsi keanggotaan semprotannya kecil atau besar. Kecil berarti cuma nyiram sedikit airnya, besar nyiram banyak ya. Ini bentuk parameter dari trapesiumnya. Nah ini kalau mau divisualisasi, di sini sudah saya siapkan bentuk visualisasinya. Ini tinggal dijalankan aja. Jadi ini di Python kalau menggambar memanfaatkan pyplot, pyplot diambil untuk ngeplot dari matplotlib. Ya, jadi dibuat seperti ini. Jadi tinggal dibuat aja ini menggunakan contoh-contoh yang sudah ada. Ini misalnya ngasih label Y-nya, mau ngasih label X-nya ya. Nah, kemudian ini batasnya ya.
Dan seterusnya itu untuk suhu, asap, dan semprotan. Nah, kalau digambarkan begini. Nah, ini derajat keanggotaan fazinya. Ini bentuk tadi trapesium yang pertama. Ada suhu rendah yang merah, yang biru suhu tinggi. Ya, demikian juga untuk asap. Asapnya seperti ini. Ini untuk asap yang kecil, ini asap yang banyak, atau asap yang sedikit, asap yang banyak. Demikian juga untuk semprotannya, kita menggunakan bentuk rule yang sama, bentuk fungsi keanggotaan yang sama, menggunakan trapesium. Ini semprotan kecil yang merah, semprotan besar yang biru. Nah, ini visualisasi dari fungsi keanggotaan yang 3 tadi. Inputnya 2, yaitu suhu dan asap. Outputnya 1, yaitu berupa semprotan air ini. Nah, sekarang menggunakan rule-nya tadi ada di, nggak ditulis di sini ya. Rule-nya ada di konsepnya. Rule-nya ada di sini. Sorry, mana tadi? Rule-nya ada di ini. Ini mungkin bisa sekalian rule-nya dituliskan biar Anda nggak lupa di sana ya. Mana tadi? Nah ini rule-nya ya. Ini bisa disediakan juga di sana. Jadi kalau Anda mau ini untuk masuk ke rule. Mana tadi? Jadi ini kan rule yang digunakan. Kita ambil biar Anda nggak lupa. Ini kita simpan, Anda taruh di folder yang sama dengan skripnya tadi. Skripnya Anda taruh di mana? Bebas. KCB, Fazi. Nah, di sini ya. Rule JPG ya. Rule JPG. Nah, sehingga nanti Anda tambahi satu sel, insert cell below. Nah, di sini posisinya dia apa? Markdown. Nah, caranya pakai tanda seru, pakai kotak, pakai kurung biasa. Kayak ini untuk keterangan fuzzy rule-nya. Nah, di sini nama gambarnya rule.jpg. Save, enter. Nah, Anda sudah dapatkan basis aturan tadi ya, biar tidak lupa. Jadi ini adalah contoh simulator fuzzy dengan arsitektur seperti ini. Kemudian aturan yang digunakan seperti ini. Ini tadi bentuknya ini ya. Jadi ini dalam bentuk markdown. Kemudian ini kalau Anda run, ini keluar rule-nya tadi. Nah, ini biar tidak lupa, ini aturan fuzzy yang digunakan. Kemudian ini tadi divisualisasi juga sudah. Ini input. Kemudian ini untuk outputnya. Nah, ini inference rule-nya di sini. Jadi rule yang ada 4 tadi, ini 4 ini jika suhu tinggi dan asap banyak, maka semprotan besar. Itu cara membuat inferensinya di sini sudah ada. Nah, di sini ya. Ini dibuat function, jadi cara membuat function di Python itu cukup pakai def gini. Jadi ini ada suhu dengan kategori apa. Nah, ini input argumennya misalnya seperti apa. Ini dikasih contoh saja ya, 1 misalnya ya. Jadi cara bacanya dia kan ada rendah sama tinggi. Nah, ini dilakukan interpolasi dari suhu ke maka tadi kan ada, jadi suhunya itu berapa, kemudian disesuaikan dengan hasil interpolasi dari mana ke mana, suhunya ini yang diinginkan. Nah ini misalnya dalam kasus ini nanti diganti-ganti nih, suhu innya kan bisa berubah. Ini ya. Kemudian untuk suhu tinggi, ini tadi yang suhu rendah, untuk yang tinggi, dengan cara yang sama, pakai fuzzy interpolasi,
membership suhu dari suhu berapa sampai suhu tinggi, suhu in. Nah, gitu ya. Nah, ini hasilnya berupa tipe data dictionary. Ini misalnya tadi lihat rule-nya kalau suhunya rendah itu dan tinggi ya di sini. Ini rendah cat rendah, kalau tinggi suhu cat tinggi, ini maksudnya yang ini ya, nama variabel ini. Demikian juga untuk asap dibuat yang hampir sama, tapi ini interpolasinya dari asap ke T asap sedikit, satunya asap ke T asap banyak. Ya, seperti itu. T asapnya kan dari sini tadi ya. Mana tadi? T asap sedikit, T asap banyak. Ini ya dari sini. Ini kan ada T suhu rendah, T suhu tinggi, T asap sedikit, T asap banyak. Nah, ini seperti itu di sininya ini. T dan seterusnya. Oke, ini untuk membuat inferensi rule untuk suhu dan seterusnya. Nah, sehingga ini diberi contoh sembarang saja. Dikasih contoh misalnya, di sini kan misalnya suhunya 100, yang terbaca asapnya 100 juga. Maka ini tinggal kita coba diuji coba suhu yang terukur berapa. Itu adalah pakai suhu in, ya. Asap terukurnya pakai asap in ini sesuai fungsi di atasnya. Ini bisa kita run, suhunya ditentukan dulu, suhunya ini tadi suhunya belum ada ya, ini belum dijalankan yang ini ya, ini dijalankan, ini kan ada suhu, ini dijalankan dulu, kemudian kita jalankan visualisasinya, baru kita jalankan ini ya. Nah, di sini hasilnya, jika ini, jadi kalau suhunya itu adalah 100, kemudian asapnya juga 100, maka suhu yang terukur atau asap yang terukur, ini ya asap yang terukur ya. Sedikit baik dan banyak ya. Suhu in ini mending suhu terukur adalah yang ini ketutupan hasilnya ya. Harusnya dua-duanya ya. Oh enggak, karena kan karena outputnya kan cuma satu. Outputnya apa? Outputnya adalah semprotan ya, ini outputnya adalah semprotan ini yang terakhir ini ya, outputnya adalah semprotan dengan degree dia ngikuti semprotan air yang kecil atau besar. Nah ini, jadi ini adalah semprotannya adalah sedikit 1 dengan degree 1, atau dia banyak dengan degree 0,6 ya. Ini suhu terukur, asap terukurnya kada keluar ya. Ini yang outputnya ini kan sudah output dari mana? Kalau ditampilin ini mau nggak dia ya? Insert below lagi. Ini kita ambil suhu terukur. Ada temennya gabung. Suhu terukur is gitu ya. Suhu terukur is suhu in. Kalau ini kita masukin di dalam, apa yang terjadi? Nah ini suhu terukurnya adalah rendahnya itu 1,0, tingginya. Nah ini jadi suhu terukur ini mestinya seperti ini. Kemudian insert below, kita untuk asap yang terukur, asap terukurnya adalah asap in ya.
Nah, gini. Jadi asap terukurnya dia kena sedikit dan banyak tergantung yang diinginkan. Di sini kan kategorinya suhu innya menggunakan 100, asap innya juga 100. Nah, dia di suhu dan asap yang terukurnya sekian. Nah, maka semprotannya adalah pakai, oh ini belum, ini baru menvisualisasikan suhu sama asapnya saja ya. Ini lebih mudah dibuat satu-satu. Ini belum terkena rule. Nah, baru rule-nya di sini. Nah, ini rule-nya di sini ya. Ini tadi hanya nampilin suhu dan asapnya. Sekarang untuk menampilkan rule-nya, ini dijalanin rule-nya. Jadi cara membuat rule di Fuzzy, rule pertama kita pakai punyanya Nampi. Nah, ini pakai Fmin. Min ini adalah karena kita mencari yang minimal ya, dari dua inferensi. Dari suhu, inputnya kan berupa suhu dan asap. Tadi rule-nya kenapa min? Ini karena di rule-nya menggunakan N. Nah ini ya. Jadi F suhu is tinggi, N asap is banyak, dan semprotan is besar. Nah ini N. N kan di logika Fuzzy seperti perkalian. 0 kali 1, 0. Jadi yang diambil adalah yang minimal. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. Jadi diambil yang minimal. Berbeda dengan OR. Kalau OR itu seperti penjumlahan. 1 tambah 0, 1. Ya kan, 0 tambah 1, 1. Jadi diambil yang maksimal. Jadi kalau ini dilihat rule-nya, kalau rule-nya OR berarti diambil yang max, kalau N diambil yang min. Ini tadi ya. Jadi ini di sini diambil yang min karena rumusnya adalah N, yaitu berdasarkan suhu tinggi dan asap banyak ya. Ini disesuaikan rule-nya saja. Jadi ini tadi disesuaikan rule-nya, suhu tinggi asap sedikit, suhu rendah dan asap banyak, suhu rendah asap sedikit. Ini menjadi rule 1, 2, 3, 4. Nah, dari rule ini, masing-masing rule 1 sampai 4 digunakan untuk dampaknya ini, impact-nya ini adalah untuk menghitung kesemprotan. Jadi rule-nya itu ini sama ini. Jadi ini adalah untuk menghitung output-nya. Nah, nanti tinggal digabungkan rule 1 dan rule 2. Itu Anda bisa menggunakan defasifikasi ini ya. Ini adalah untuk menghitung outputnya. Jadi totalnya kan diambil dari rata-rata. Itu yang ini sih boleh di sembarang agregat membership-nya ini. Yaitu kita dari yang minimal totalnya adalah apa? Hasil dari impact yang pertama ini ya. Ini di yang lain juga begitu. Dari impact 2, 3, dan 4. Kan kalau sebenarnya ini mengambil minimal dari semuanya, tapi di logika min ini hanya menggunakan 2 parameter atau 2 variabel ya, 2 variabel yang masuk ini, yaitu berupa input 3 dan 4 dulu diselesaikan, dicari yang minimal, hasilnya ini kita bandingkan dengan impact 2, diambil yang minimal, hasilnya ini kita bandingkan lagi dengan impact yang pertama, itu dicari yang minimal. Dengan demikian kita sudah dapat agregat total untuk yang minimal dari keempat-empatnya. Ya, ini seperti itu. Kita jalankan, tidak ada error. Nah, kita untuk semprotan kita pakai yang tadi tuh, pakai agregat tadi. Run. Di run. Nah, ini ketemu ya. Jadi harus disemprot dengan 127 bit ya, bit ke 127 ini ya, kalau 255 kan dibagi 2 berapa? 255 dibagi 2, 100 berapa itu? Nah, ini mendekati tengah-tengah ya. Jadi semprotannya. Nah, kalau divisualisasikan bentuknya kalau pakai dot, nah, ini gambar matriksnya seperti ini. Ya cuma 1 titik saja, karena untuk menghasilkan 1 output di 127 ini. Nah, ini contoh dari simulator Fuzzy yang lengkap dari mulai membuat Fuzzy rule-nya ini, atau sistem yang kita sedang pelajari, bikin Fuzzy rule-nya, dari membuat fungsi keanggotaannya, proses klasifikasinya ya, kemudian divisualisasikan, kemudian dibuat inference rule-nya, ini ya,
Ini biar nggak membingungkan. Ini yang tadi ya, ini kan sudah saya buat di bawahnya ini. Ini kalau mau dipindah digantikan ke yang tadi juga bisa. Ini biar gini. Kemudian yang satunya lagi asap terukur. Run. Nah, ini jadi maksudnya biar keluar dua-duanya ya. Ini bisa di delete. Ini juga di delete. Nah, seperti ini, jadi ini bisa lebih bagus, suhu terukurnya bisa rendah, bisa tinggi. Oke, kemudian ini rule-nya, inference rules-nya dikerjakan, kemudian dihitung defasifikasinya, dapatlah semprotan airnya. Inilah semprotan airnya. Saya simpan, ini buat contoh Anda, nih boleh dipelajari ya. Ini namanya apa? Simulator fuzzy. Nanti ada coba ya, ini simulator fuzzy namanya tadi. Kemudian gambarnya ini juga harus di-copy. Gambarnya simulator ya. Ini saya harus kirim ke Anda. Kecerdasan. Untuk Anda coba langsung codingnya. KCB fuzzy simulator fuzzy ya. Kemudian gambarnya menggunakan rule dan simulator. Oke, ini Anda coba yang saya jelaskan tadi untuk Anda coba di komputer Anda. Ini bisa Anda kembangkan untuk kasus yang lain. Coba Anda download dulu dan Anda pelajari, kemudian Anda jalankan di komputer Anda sambil ditanyakan kalau ada yang tidak paham ya. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan untuk simulator fuzzy. Kalau kita sudah paham ini, nanti untuk semua kegunaan dari fuzzy control terutama ya untuk di kecerdasan buatan yang menggunakan fuzzy sebagai metode pengendalinya, itu caranya mirip-mirip seperti ini. Tinggal nanti apakah pakai rule-nya itu cuma 2 fungsinya ini. Kalau 2 kan jadi 4 kalau di inference ya. Ini kemungkinannya kan cuma ada 4 ini. Itu 4 ini kan karena inputnya cuma 2 dan ini inputnya 2 itu adalah ini suhu dan asap, dan masing-masing 2 dibuat 2 fungsi keanggotaan, yaitu trapesium yang kecil ini atau yang sedikit dan satunya yang banyak. Kalau misalnya ini ada 3, nanti misalnya ada sedikit, sedang, dan tinggi, itu suhunya misalnya kan jadi 3. Ini juga misalnya asapnya juga ada 3, sedang, rendah, sedang, dan tinggi, ya maka inferensiasinya jadi 3 dengan 3, nanti jadi 9 ya. Jadi ini nanti peluang inferensinya akan bertambah jadi 9. Anda tinggal kembangkan di inferensi yang sini, tinggal ditambah-tambah. Ini rule-nya nanti kalau ini tadi ada 4, nanti ada rule-nya jadi 9. Nah, rule 9 itu sudah biasanya dikerjakan pakai anak-anak yang skripsi itu ya. Seperti itu, kemudian termasuk defasifikasinya. Mungkin ada pertanyaan untuk sistem fuzzy. Ini nanti penting sekali kalau Anda mau skripsi atau apa, suruh bikin metode. Kemarin kakak kelas Anda pada banyak yang enggak ini waktu ujian proposal karena biasanya belum ada metodenya. Jadi Anda misalnya sekedar memberi pakan kucing, metodenya apa? Nah, mesti dikasih tahu, ditanyakan metodenya apa, ngasih makan kucingnya. Nah, salah satunya kalau Anda pakai fuzzy ini kan Anda mungkin bisa berdasarkan cuman kalau ngasih makan kucing mungkin kalau pakai fuzzy agak susah ya.
Mungkin kalau ini ya, menetas telur, ya suhunya banyak, ini apa panas dan mungkin ada kelembapannya apa, terus nanti pintu ininya jendelanya dibuka seberapa besar, seberapa lebar, atau yang lain. Kasih makan kucing sebenarnya juga bisa sih, cuman ngukur ininya kebutuhannya dia butuh sedikit, sedang dan banyak perlu dipikirkan. Nah seperti itu, ini kira-kira banyak nanti penerapannya, Anda pelajari, Anda visualisasikan, dan Anda terapkan. Mungkin ada pertanyaan untuk Fazi Type 1 ini sebenarnya, cuman dulu tidak disebut Type 1, begitu lahir Fazi Type 2, ya ini kan akhirnya bisa disebut Fazi Type 1 atau Fazi saja, atau sistem logika Fazi. Nah kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan yang Fazi Type 2. Masih ada waktu toh. Fazi Type 2 konsep maupun ininya Anda bisa ngambil dari sini. Nah, ini saya tuliskan, saya taruh di grup biar tidak lupa. Jadi untuk Fazi Type 2 Anda downloadnya di sini ya. Ini untuk Fazi Type 2. Yang barusan saya infokan di grup, ini untuk Fazi Type 2. Fazi Type 2 ya. Jadi Anda tinggal download di sini, nanti Anda dapatkan paper tentang Fazi Type 2 yang terkenal. Jadi ada yang sudah dikerjakan orang menggunakan namanya ini Python. Ini Fazi Type 2-nya menggunakan ini dia. Kemudian ada skripnya, bisa Anda download juga di GitHub. Skripnya di GitHub bisa Anda download juga. Papernya seperti ini. Papernya mana ya? Konsepnya ini. Ini anunya, bukan papernya, ini konsepnya. Kalau papernya Anda boleh download di alamat tadi. Ini selalu menjadi rujukan biasanya. Ini biasanya selalu menjadi rujukan. Nanti sambil menunggu keluar papernya. Ini kalau ini tadi Anda akses, maka Anda menuju paper Fazi Type 2 yang cukup terkenal. Ini ya. Ini dia kasih nama ini, yaitu ini ya, Fazi Logic System. Ini ya. Ini yang cukup terkenal untuk Fazi Type 2, jadi nanti di sini ada gambaran-gambaran penggunaannya. Nah, bedanya di sini, kalau Fazi Type 1 ini hanya satu saja. Nah, sekarang kalau Fazi Type 2 bentuknya ini jadi ada kayak dua segitiga jadinya ya. Ini malah gabungan segitiga sama trapesium. Nah, ini yang diarsir, ini yang dikenakan rule-nya nanti ya. Nah ini bedanya, jadi bedanya dia bentuk gambarnya. Nah ini sehingga nanti kalau dia bikin tiga, misalnya fungsi keanggotaan segitiga atau Gaussiannya, itu bentuknya jadi seperti ini ya. Di kayak double begitu ya. Ini ada di paper ini penjelasannya. Nah itu juga bisa berlaku untuk contoh-contoh outputnya. Kalau tadi kita kan semprotan kan cuma satu saja pakai trapesium. Nah ini nanti bisa double begini. Nah ini contoh dia bereksperimen dengan rule ini ya. Ini rule-nya, kemudian outputnya. Ini jadi paper ini sudah cukup bagus sekali. Dia membahas bagaimana membuat fungsi keanggotaan menggunakan ini. Nah, termasuk dia sudah coba terapkan di sini untuk mengendalikan PID ini ya.
Oke lah, sedikit konsepnya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya sedikit lanjutkan untuk yang konsep dari fuzzy tab 2. Ini ngambil dari internet, Anda juga bisa dapatkan ini saya kira. Ini biasanya dipakai untuk mengenalkan pertama kali fuzzy tab 2. Nah, ini dia bentuknya adalah interval ya. Dia bisa sama sih sebenarnya seperti fuzzy yang pertama tadi. Ini penerapannya bisa di mana-mana, termasuk di robotik dan sebagainya. Ini backgroundnya Pak, ini yang menuliskan. Nah, ini publikasinya juga cukup meningkat pesat sampai tahun 2008 di sini ya, di slide ini. Dari awal ditemukannya 1988-an untuk type 2 ya. Ini sekarang diteliti terus. Kenapa? Karena mungkin orang-orang sudah pada jenuh dengan type 1 yang awal tadi, sekarang mengembangkan yang fuzzy type 2, dan terutama 2007 ini perkembangannya dia cukup banyak. Ya, ini publikasinya. Nah, ini yang type 1 atau fuzzy yang biasa yang tadi, yang sebelumnya kan kita sudah belajar ini ya. Kemudian bentuknya kan begini, yang fuzzy type 1 ya. Nah, ini yang fuzzy type 1, jadi gambar segitiganya yang seperti ini, seperti saya jelaskan yang sudah. Nah, sekarang kenapa kita butuh fuzzy type 2? Nah, ini misalnya ada orang yang punya tinggi 1,8 meter, dia punya degree-nya ini, degree-nya 0,62, itu dia berarti kita nuliskannya adalah begini, degree dari 1,8 meter 0,62. Jadi kita bilangnya dia tinggi, atau kalau mau kita bilang atau tidak tinggi, ya. Jadi sini ada nilai yang vague atau tidak pasti, ya. Nah, bagaimana kita memodelkannya, ya kan? Ini bagaimana memodelkannya untuk orang yang tingginya 1,8 meter, dia termasuk tinggi atau tidak tinggi. Nah, ini kalau kita pakai fuzzy type 2, maka tadi yang tingginya X tadi itu degree-nya 0,62 kan. Bagaimana modelkan 0,62-nya ini? Nah, ya ini pakai interval dari yang Cripps. Dapatlah apa? Gambar ini ya untuk fuzzy type 2. Berapa untuk yang sesuai untuk mendapatkan 0,62 ini gambarnya. Oh, ini enggak ada gambarnya. Oh, ini mungkin ada di mana ini? Oh, enggak di download sekalian. Oh, enggak. Gambarnya enggak jalan. Biarin aja ya. Tapi ini contohnya, nanti pada intinya apa? Bentuknya adalah interval ya. Jadi dia tidak sekedar satu angka yang kena, tapi ada interval di dalamnya. Nah, seperti ini ya penggambarannya. Mungkin kalau kita yang kemarin fuzzy type 1 itu di sini yang dash, ini yang titik-titik ini yang putus-putus ini yang fuzzy type 1. Nah, bedanya dengan fuzzy type 2, ini kita beri kayak ada interval di sini. Jadi dia tidak tegas angka di awalnya ini, termasuk di akhirnya ini ada interval. Nah ini yang dari sini ke sini, ini yang disebut tadi kalau misalnya ini fungsi keanggotaan ketinggian, fungsi keanggotaan ketinggian badan. Nah ini sekarang masih ada yang lower, ya kan? Yang bawah ini yang lower, yang ini yang atas. Ya ini yang upper ya, istilahnya yang upper. Yang ini yang lower, yang bawah, ini yang upper. Jadi kalau tinggi itu masih kena tinggi yang kena degree F membership function lower atau membership function upper gitu untuk ketinggian orang tadi. Efeknya apa? Nah ini pada saat difasikan kan sekarang Anda nggak dapat satu angka saja. Nah biasanya misalnya kena fungsi keanggotaan tinggi kan langsung dapat satu angka 0,62 tadi ya. Kalau pakai fuzzy biasa 0,62. Nah, tetapi kalau pakai fuzzy type 2 kita dapat dua angka sekarang degree-nya, yaitu 0,42 sama 0,78. Nah, cara menuliskannya juga beda
seperti ini ya. Ya tadi kan ya ini yang sebelumnya kan ini kalau pakai fuzzy type 1. Kalau fuzzy type 1 untuk degree 1,8 tingginya langsung 0,62. Nah, begitu digunakan fuzzy type 2 yang bentuknya seperti ini angkanya menjadi 2 degree-nya. Nah, ini menambah kompleksitas, tapi sebenarnya lebih detail dia dalam saat diterapkan. Nah, ini jadi kalau mau ngitung defasifikasinya, kita bisa tetap menggunakan centroid yang sama dengan pembagian rata-rata untuk masing-masing yang kena ininya agregator ini ya, untuk nilai degree masing-masing disigmakan. Jadi yang mana? Cuman sekarang kan nambah. Kalau tidak sekedar kemarin kan cuma C, ya katakanlah mungkin C1 dan seterusnya dari masing-masing input. Nah sekarang ini bisa jadi lebih dari 1 masing-masing ya. Ini ya, ini aja kan ada 2. Dan nanti kalau kita misalnya dikena rule ada seperti ini lagi sebelahnya, berarti kan ada 2 lagi. Nah ini sepertinya seolah-olah menambah rule ya. Menambah rule itu artinya lebih halus pada saat kita lakukan proses untuk mengenerate keputusan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kelebihannya kalau menggunakan fuzzy type 2 konsepnya. Nah, ini proses defasifikasinya, berarti Anda akan kena 2 juga oleh yang lower sama yang upper. Ini. Nah, ini atau penggambarannya jadinya ya. Penggambaran dari centroidnya. Ini tadi untuk interval fuzzy type 2. Ini untuk penerapannya. Kita kan biasanya tadi fuzzy ini masih sama seperti yang di kita tadi contoh simulator tadi masih sama. Falsifikasinya di sini, inference-nya di sini, rule-nya di sini. Nah, output-nya di sini, defasifiernya ada tape reducer. Nah, di sini mungkin bedanya ya. Biasanya kan cuma defasifier saja tanpa ada type reducer-nya ini. Jadi di sini untuk mengambil output yang lebih masuk akal ya, di reduce, diambil yang terbaik ya. Biasanya kan kita untuk fuzzy type 1 tidak ada ini type reducer, hanya defasifier. Seperti itu bedanya dengan fuzzy type 1. Ini kalau dibuat aturan fuzzy Mamdaninya. Nah, jadinya kan tidak hanya F, X, A, N, Y, S, B, dan Y, C kiri ya. Tapi sekarang A-nya itu kan ada A, 2, B-nya itu juga 2, dan seterusnya kalau ada lower sama upper-nya ya. Nah, jadinya kayak gini. Lebih kompleks jadinya ya. Ini nanti, tapi ya nggak apa-apa sih. Mestinya lebih menarik kalau mau Anda coba terapkan. Dan seterusnya ini untuk menghitung defasifikasinya. Nah, ini penggambarannya. Bentuk inferensi rules-nya kalau diproses seperti ini, karena bentuknya kan type 2. Ini hasil defasifikasinya ya. Nah, ini gambarannya, contoh-contohnya sampai menghasilkan output. Sampai menghasilkan output dipilih yang terbaik. Dipilih yang max, misalnya dari hasil-hasil di atasnya ini, hasil inferensi, sekian rule. Ini masing-masing rule memproses menjadi ini. Nah, totalnya adalah di defasifikasikan yang terakhir ini. Oke, jadi seperti itu contoh untuk fuzzy type 2 ya. Ini lain-lainnya gambaran-gambaran ini saja. Mungkin bisa dibaca-baca sendiri deh. Ini contoh-contoh penerapannya ini. Dan seterusnya, mungkin kalau itu tinggal dibaca sendiri. Nah, tadi yang itu bisa di-download juga. Barusan ada pesan apa?
Mana tadi? Ada. Oh ini ada pesan. Apa? Pak izin bertanya, mana yang lebih baik dari fuzzy tab 1 atau tab 2 dalam pengambilan keputusan? Nah, dalam pengambilan keputusan nanti tergantung, biasanya Anda prosesnya agak sedikit lebih ribet di sini tadi ya. Dia lebih ribet karena ada untuk menghasilkan keputusan di sini. Ini kan biasanya cuma satu, jadi kalau fuzzy tab 1 ini hanya satu di tengah sini misalnya, maka hasil ininya juga cuma satu, tapi dia dalam bentuk begini ya, dalam bentuk ya trapesium yang terkena potongan, gitu. Nah, sedangkan ini masih ada, ini sebenarnya ada, cuman sama dia kan nggak dipilih. Jadi ini sebenarnya hasil yang atas ini juga mempengaruhi keputusan ini, keputusannya yang ini ya, yang titik-titik ini. Tetapi yang atas ini kan karena nggak dipilih, yang dipilih kan yang minimal ini. Maka ini nggak diarsir sama dia. Demikian juga yang ini. Ini hasilnya kan yang atas ini adalah yang bentuk titik-titik ini. Kemudian yang diambil adalah yang diarsir ini. Nah hasil yang diarsir ini, yang terakhirnya diambil yang max ini. Nah kira-kira mana yang lebih bagus antara fuzzy tab 1? Kalau fuzzy tab 1 di sini hitungannya tidak serumit ini ya. Biasanya maka type 1 akan lebih cepat. Kalau dalam hal komputasi, fuzzy tab 1 lebih cepat mengambil keputusan ya. Kalau Anda inferensinya, gampangannya inference-nya tadi kita buat contoh simulator kebakaran, kalau cuma ada 2 input, 2 output kan jadi 4. Jadi 4 saja selesai. Lebih cepat harusnya. Nah begitu di sini, ini masing-masing jadi double-double ya. Jadi tinggi orang aja tadi degree-nya jadi 2 ya. Tinggi orang itu tidak, jadi meskipun cuma satu sudah bisa bikin rule. Nah kalau misalnya ada 2, jadi tadi ada suhu sama asap masing-masing bentuknya double, itu kan perhitungannya jadi lebih rumit ya. Perhitungannya jadi lebih kompleks, mungkin hasilnya tapi lebih halus ya. Hasilnya mungkin lebih halus. Jadi kalau misalnya minda-minda gigi, itu giginya perpindahannya lebih halus. Mau mengukur apa suhu untuk menghasilkan semprotan, semprotannya nggak harus langsung tersemprot besar, tapi mungkin tersemprot sedikit-sedikit sampai sesuai kebutuhan. Jadi mungkin dia lebih halus, lebih apa? Ya lebih halus biasanya ya. Mungkin lebih sesuai kebutuhan kita, tetapi resikonya dia sedikit lebih kompleks komputasinya dan lebih lambat otomatis ya prosesnya. Ya tergantung kebutuhan. Cuma pertanyaannya sekarang karena fuzzy tab 1 sudah lama teknologinya, orang mungkin lebih milih fuzzy tab 2 ya. Jadi kalau Anda mau menulis untuk skripsi, kalau pakai judul fuzzy tab 1 atau yang lama, mungkin ini kan sudah lama, nanti Anda kurang semangat jadinya. Kenapa nggak pakai fuzzy tab 2? Nah, itu karena fuzzy tab 2 masih sedikit, tidak terlalu banyak. Kalau di UPN malah belum ada. Belum ada mahasiswa kita yang skripsi fuzzy tab 2 ya. Jadi Anda boleh mencoba kalau mau mengerjakan fuzzy tab 2, ini cukup bagus peluangnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau bilang yang lebih baik ya sebaiknya fuzzy tab 2 karena sekarang sudah lebih banyak diteliti dan fuzzy tab 1 sudah mulai ditinggalkan. Artinya mungkin sebagai pembanding saja. Tapi resikonya memang komputasinya tidak secepat fuzzy tab 1 ya. Tapi hasilnya mungkin lebih akurat, lebih teliti gitu ya. Nah, kemudian contoh tadi kan sudah di-download juga harusnya. Ini scriptitornya ini. Ini Anda silakan download, itu kalau dijalankan ada di fuzzy tab 2, fuzzy tab 2. Ini kalau Anda download bentuknya seperti ini tadi ya. Nah, seperti ini. Ini ada contoh-contohnya.
Nah, ini cuman saya belum coba semuanya. Ini bisa cukup banyak sekali. Ini apa ini? Belum saya cek sebenarnya sih. Nah, ini jadi untuk menghasilkan membership function yang segitiga bentuknya seperti ini. Ini tapi Anda harus install library ini namanya yang tadi, yang seperti yang kita sebutkan tadi, Pi, ini Fuzzy Tab 2 Fuzzy Logic System ini ya. Ini harus diinstal dulu. Cara installnya bisa pakai pip ya. Jadi Anda kan cara installnya kan bisa pakai pip spasi install ini Pi Fuzzy Tab 2 FLS ini ya. Dicoba nanti mungkin juga ada di panduan ini ya. Jadi ada install pipe 2 using pip. Nah, ya. Ini ada tuh. Nah, ini ya. Jadi Anda bisa pakai pip, di sini ada panduannya. Jadi Anda langsung ke pakai ini pip install di Python i2 ini ya, Fuzzy Type 2. Nah, di sini ada documentation-nya, deskripsinya, dan contohnya ya. Cara mempelajari ini. Kemudian tadi script contoh ini ada di ini GitHub-nya ini. Agra ini. Nanti Anda silakan download sendiri. Tapi dia akan jalan. Nah, ini Anda download buat contoh lengkap. Nah, ini cukup bagus. Ini Anda bisa install, nanti Anda bisa lakukan eksperimen seperti ini ya. Nah, ini sudah lengkap seperti yang di papernya dia. Tinggal sesuai kebutuhan, ini contoh yang pertama dan seterusnya. Example 1 PY dan seterusnya. Ini tadi yang bentuk di kita. Ini, jadi kalau ini Anda sudah install, Pi ini, library-nya dia tidak error. Kita coba punya saya, sudah saya install atau belum. Sudah. Nah, ini kalau misalnya keluar seperti ini, Anda tinggal run sekali lagi. Run. Nah, ini sudah bisa keluar hasilnya ya. Nah, ini tinggal Anda gabung untuk bikin simulator tadi. Sebenarnya simulator tadi Anda bisa kerjakan menggunakan Fuzzy Tab 2, tapi di sini cara mengubahnya. Ini harus dipelajari dulu. Cara membuat apa ini? Nah, cara membuat trapezoid atau tree ini kan segitiga. Ini parameternya juga agak sedikit beda jadinya. 1, 2, 3, 4, 5 jadinya kan. Parameternya jadi 5, padahal trapesium kita ada 4 saja. Termasuk segitiga kan biasanya 3, ini 1, 2, 3, 4 malah. Supaya membentuk ini. Nah, ini. Jadi yang atas ini sebenarnya trapesium, ya kan? Yang bawah ini segitiga, digabung sama dia. Nah, pada saat kena rule nanti kan lebih kompleks. Gitu. Mungkin ada tadi pertanyaan atau apa? Enggak, sudah ya. Tadi sudah saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Yang ini Anda download sendiri codingnya di alamat tadi. Nanti Anda jalankan. Kalau Anda belum install PyIT2 ini, pasti error. Nanti cara installnya Anda pakai pip spasi install. Nih, pakai perintah pip spasi install PyI2 FLS. Gimana ya? Seperti biasa cara installnya kan di command prompt ya. Misalnya di command prompt seperti biasa pakai administrator, jangan lupa. Oke, seperti itu. Jadi saya sebentar lagi ada rapat jam 9. Nah, ini mungkin ada yang ditanyakan.
Ini belum saya coba semua, jadi skrip-skripnya ini dia cukup banyak, and untitled ini kan contoh-contohnya dia, kalau Anda sudah download. Nah, ya, sama dia pakai ini tadi, sekarang ada yang Gaussian dan sebagainya. Ya, ini butuh waktu sendiri Anda belajar ini. Ini kalau Anda bisa buat tugas akhir Anda ini. Ini gambarnya, coba di run, error enggak ini? Run. Nah, ini kan figur ini tinggal diulangi lagi runnya. Nah, seperti ini ya. Ini kan sudah keren banget ini ya. Jadi kalau Anda bikin tadi biasanya kan cuma pakai 3, ini fungsi Gaussian misalnya ada 3. Nah sekarang 3-nya dia itu double gitu ya. Ada uppernya, ada lowernya. Ada lowernya, ada uppernya ini. Nah seperti ini ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini masih falsifikasinya ini, belum inference rule-nya. Nah, ini ada cari terus dari contoh-contohnya dia ini ke bawah sampai bentuk inferensinya, sampai Anda membuat simulator kayak tadi, penyemprot air tadi. Contoh-contohnya memang harus dipahami dulu, dia membuat file ini ya. Membuat ininya. Nah, ini baru contoh-contoh falsifikasi doang. Nah, ini dicontohkan kita untuk mencari nilai degree-nya ya. Ya, mencari degree-nya. Kita coba run. Nah, di run sekali lagi. Ini berarti tidak ada error ya. Nah sebenarnya dari keterangannya ini juga bisa dilihat dari keterangannya dia ini. Ini kan ya untuk yang Gaussian pertama ini untuk menyatakan small ya, misalnya apa tadi ya, kalau input su kecil dan sebagainya ya. Satunya medium, satunya large. Nah, kemudian ini dicoba diplot. Kemudian, nah di sini dicoba dibuat inferensi dengan sistem 2 input, dua input and 2 output. Nah inputnya 2, outputnya 2. Nah ini cara membuat variabel contohnya di sini. Jadi inputnya adalah x1, x2, outputnya adalah y1, y2. Nah, sebenarnya di sini, nah ini sudah ada rule-nya ini. Nah, ini cara bikin rule di fuzzy tab itu seperti ini. Ini rule-nya jadi apa? Tergantung X1-nya apa, X2-nya apa, dan Y1-nya apa, Y2-nya apa. Seperti apa? Di sini di rule ini ya. Nah, ini tinggal rule-nya ini yang Anda rubah-rubah kalau Anda mau bikin eksperimen. Nah, dari sini baru di-evaluate. Ini kalau di kita tadi kan mencari agregatnya ini. Nah, ini agregatnya defalsifikasi tadi, dia pakai centroid misalnya ya. Ini algoritmanya GM. Nah, ini GM perlu dicari apa si Kimin mungkin. Nah, ini dilihat, kemudian baru ditampilkan outputnya ya. Nah, outputnya di sini jadi lucu, outputnya kan jadi 2, ada Y1 dan Y2. Nah, makanya memang sistemnya ini adalah tadi cocok kasus ini bisa untuk fuzzy dengan input 2 dan outputnya 2. Nah, ini kelebihannya. Nah, biasanya kan kita kalau di fuzzy tab 1, outputnya kan rata-rata cuma 1. Oh, ini kelihatannya. Jadi ide kenapa harus muncul fuzzy tab 2 ini karena supaya menghasilkan 2 output ini ya. Nah, ini ketemu di sini ya. Kita kan biasanya kalau tadi, nah di sini kan. Nah, ini sistemnya selalu outputnya cuma 1. Outputnya apa? Berupa semprotan aja ya. Jadi outputnya sebenarnya 1. Ini inputnya 2, inputnya suhu dan asap. Tapi outputnya cuma 1. Outputnya apa? Berupa semprotan. Nah, di sini kelemahannya. Bukan kelemahan, ya memang ini kemampuan. Kemampuan dari fuzzy tab itu adalah menghasilkan 1 input.
Nah, sedangkan fuzzy type 1 ya, fuzzy type 1 menghasilkan satu output. Nah, sedangkan fuzzy type 2 yang mana? Fuzzy type 2 mana tadi? Ya, ini fuzzy type 2 dia kelebihannya bisa menghasilkan dua output. Ini jadi mungkin tidak hanya semprotan yang Anda kendalikan kan. Mungkin ada selain mengendalikan semprotan air, Anda juga bisa membuka tutup jendela. Nah, gitu ya. Ya, ini kelebihannya. Jadi kelebihan fuzzy type 2 Anda bisa menghasilkan output lebih dari satu. Ini ya. Yes, two input and two output. Oke, ini kelebihannya, dan ini kalau ditampilkan degree membership function-nya ya, yang pertama tadi, terus ya ini hasil agregatnya ya, dan ini keputusannya sudah keluar. Tuh, dengan degree 0, berapa masing-masing, kan sekarang jadi dua ini keputusannya, outputnya. Ini output yang satu, ini bentuknya, ini output yang kedua. Nah, ini kelebihan fuzzy type 2 di sini. Nanti tinggal ini ada, saya kira butuh waktu dan butuh perenungan yang agak panjang. Tapi saya kira contohnya ada di Untitled 3 ini yang terbaik untuk lengkap dari falsifikasi, inference rule-nya sampai defalsifikasi menghasilkan keputusannya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi kelebihan dari fuzzy type 2 adalah mengatasi kekurangan dari fuzzy type 1 yang rata-rata outputnya hanya satu ini. Sedangkan fuzzy type 2 Anda bisa menghasilkan keputusan lebih dari satu. Ini intinya ya. Lain-lainnya masih banyak ini, codingnya ke bawah ini Anda cobain semua saja. Ya, cobain ke bawah-bawah masih banyak. Nah, di sini kalau bawaan kalau Anda download kan misalnya .py, ini .py nggak bisa running langsung di Jupyter ya. Jadi ini kan .py kan bentuknya begini. Ya, sebentar kita lihat. Bentuknya seperti ini. Ini kan di Anda running nggak ada run-nya di atasnya ya. Run-runnya kan nggak ada nih. Hilang run-nya, Anda Ctrl A, Ctrl C, Anda bikin baru. Ini kan posisinya di sini tadi ya. Anda bikin baru pakai ini, new Python 3. New Python 3, Anda paste di sel ini. Nah, baru nanti keluar run-nya ini. Nah, begini caranya ya. Jadi kalau Anda run sekarang sudah bisa di Jupyter. Nah, ini yang tadi ya. Ini caranya. Jadi kalau .py nggak bisa langsung running di Jupyter karena beda extension. Di sini extensionnya adalah IPYNB ya. Ini. Tapi Anda nggak usah berkecil hati. Ini contoh-contoh dia ini. Ini kan .py semua. Ini tinggal Anda jalankan untuk di copy. Ini ya contohnya ini. Nah, ini kan nggak muncul run-nya. Kita Ctrl C, select all, Ctrl C, Anda bikin baru. Ini new Python, new Python, nah keluar selnya paste, udah jalankan. Nah, ini ya, run. Nah itu dan seterusnya. Jadi Anda coba semua nanti sendiri menggunakan contoh-contoh yang ada di situ. Cukup banyak semuanya dalam bentuk PY. PY-nya ini Anda rubah dulu, Anda copy, baru dijalankan. Ini semakin menarik, ini ada PDF-PDF ini mungkin dokumentasinya dia, atau mungkin contoh-contoh papernya. Oke, ada yang ditanyakan? Saya kira ya Anda tinggal belajar sendiri dengan download yang alamat saya contohkan tadi ya. Boleh kalau ada mau ditanyakan. Cara installnya tadi. Ada yang mau ditanyakan?
Dicoba dulu ya. Gak ada yang ini merespon. Oke, saya kira Anda coba sendiri dulu pakai Fuzzy Tab 2. Yang contoh yang saya kirim tadi lewat grup itu kan pakai Fuzzy Tab 1. Nah, itu silakan di convert ke Fuzzy Tab 2 kalau bisa ya. Kalau Anda bisa dengan contoh-contoh Fuzzy Tab 2, Anda coba convertkan. Nah, kalau Anda pakai Fuzzy Tab 2, kelebihannya Anda bisa mengendalikan lebih dari satu output. Tadi kan contohnya cuma satu output ya, inputnya 2, suhu dan kelembapan, tapi outputnya cuma semprotan air. Nah, misalnya Anda bukan hanya mengendalikan semprotan air, tapi juga buka tutup jendela. Nah, itu Anda kontrol juga. Anda bisa pakai Fuzzy Tab 2. Oke, saya kira demikian. Boleh, ya silakan. Sebelum saya tutup, ada permisi, yang Pak. Boleh ya? izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Untuk penggunaan dari Fuzzy Tab 1 sama dengan Tab 2 sendiri itu apakah juga tergantungkan dengan studi kasusnya masing-masing, Pak? Apa kalau studi kasusnya terlalu kompleks lalu pakai Fuzzy Tab 1 itu apakah nggak memenuhi, atau bahkan yang studi kasusnya yang biasa saja lalu digunakan Fuzzy Tab 2 itu bahkan bisa menjadi over method, Pak? Seperti itu, Pak. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi kapan Anda pakai Fuzzy Tab 1 sama Fuzzy Tab 2? Nah, sekarang karena sekarang ini sudah eranya Fuzzy Tab 2. Nah, biasanya kalau Anda judulnya pakai Fuzzy Tab 1 itu sudah agak sulit masuk, ya kan? Kecuali kalau Anda masih mau gabungkan dengan Internet of Things gitu. Kemudian script Fuzzy yang Tab 1 tadi running di cloud gitu ya. Itu kemudian masih bisa. Nah, tetapi kalau Anda biasa-biasa saja, jadi aplikasinya mungkin ya sekedar seperti tadi, menjalankan langsung di lokal, itu kalau Anda pakai Fuzzy Tab 1, biasanya judulnya sudah mulai ditolak sekarang ya. Itu dianggap sudah perlu lebih baru teknologinya. Nah, teknologi yang terbaru sekarang kan Fuzzy Tab 2. Maka seharusnya ya kalau mengejar teknologi yang terbaru adalah Fuzzy Tab 2. Nah, kelebihan lainnya tadi kalau Fuzzy Tab 1 kan Anda hanya bisa mengendalikan satu output saja. Hanya satu kelebihan kekurangannya dia. Kalau mau menghandle lebih dari satu output, biasanya Anda kebingungan. Itu karena rule yang pertama mungkin akan berbenturan dengan rule yang kelompok rule ya. Kelompok rule yang pertama mungkin berbenturan dengan kelompok rule yang kedua. Nah, misalnya yang pertama Anda gunakan ngontrol semprotan air, yang kedua buka tutup jendela, itu kadang mungkin bertentangan rule-nya. Nah, sedangkan solusinya sekarang adalah pakai Fuzzy Tab 2. Anda tidak ada masalah menggunakan 2 input, 2 output. Nah, itu kelebihannya. Jadi kelebihan Fuzzy Tab 2 adalah Anda bisa mengendalikan lebih dari satu output. Dan tentunya pada saat sekarang ya, kalau misalnya Anda coba jalankan di Python atau di microcontroller Anda kan bahasa pemrogramannya pakai Arduino. Nah, sedangkan Anda belajar Python-nya ini, belajar Fuzzy Tab 2-nya adalah pakai Python. Nah, bagaimana menggabungkan Python dengan Arduino? Nah, di sini challenge-nya, kesempatannya. Jadi banyak nanti kalau ada baca-baca, kalau waktunya Anda sudah belajar mikro, nanti bisa digabungkan dua bahasa pemrograman ini. Bahasa pemrograman Arduino untuk menghandle perangkat kerasnya, kemudian dikirim ke Python untuk analisis fuzzy-nya. Pintunya lewat mana? Lewat serial port. Jadi nanti serial port di komputer, ada install PySerial, maka Anda bisa berkomunikasi dengan Arduino. Nah, itu tentunya nanti Anda pelajari pada saat Anda belajar microcontroller ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada masalah, masing-masing punya kelebihan. Secara teknologi, Fuzzy Tab 2 sudah mulai agak ditinggalkan. Itu jawabannya ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, selamat belajar. Nanti Anda coba yang sudah saya jelaskan tadi. Saya nggak tahu minggu depan kita masih tetap di Fuzzy Tab 2 atau seharusnya sudah change ke neural, karena di neural nanti masih ada lagi yang terbaru dari neural namanya deep learning. Nah, deep learning itu sebenarnya penelitiannya juga sangat menarik dan sangat kompleks. Anda kumpulkan saja koleksinya.
nanti dari koleksi-koleksi Anda ini suatu saat Anda butuh pada saat Anda ngerjakan PKL, PKM. Kemarin yang PKM kan anak-anak yang bagus-bagus kan, PKM KC yang memanfaatkan ya kecerdasan buatan dan lain-lain. Saya kira demikian, terima kasih atas kehadirannya. Selamat belajar mencoba Fuzzytype 2 yang sudah saya kirimkan tadi. Selanjutnya nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa diskusi lewat grup dan sebagainya. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya sama-sama.